Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai bagaimana Allah memberikan kita kemampuan untuk mengatasi masalah setan. Ini berbarengan dengan ibadah-ibadah yang tinggi sekali. Jadi saya selalu ungkapkan kalau suatu ayat menggambarkan suatu keadaan yang jelek, maka dibarengi dengan keadaan yang baik. Begitu juga kalau ayat-ayat itu menggambarkan keadaan yang paling jelek, maka di situ juga ada keadaan yang digambarkan paling baik. Ini satu metode di dalam ilmu Al-Quran. Jadi dari rangkaian tugas Rasulullah SAW itu, dari 4 tugas itu, baca Quran, membersihkan diri kita, kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran dan hikmah. Ada 4 komponen yang merupakan tugas kita. Setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi, telah dilanjutkan oleh tugas-tugas kepada para ulama, pada setiap orang lah. Sebab agama kita itu tidak membedakan adanya satu strata orang menjadi ulama atau tidak, kepada setiap orang. Kemarin kita menggambarkan hikmah. Jadi komponen yang keempat itu hikmah. Dan diberitakan kepada kita bahwa hikmah itu akan diberikan sampai sekarang kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mari kita telusuri dari mana datangnya perintah-perintah seperti itu. Ini doa Nabi Ibrahim dulu, ayat 129. Ketika Nabi mendoakan Nabi Ibrahim agar dijadikan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, maksudnya dari bangsa Arab sendiri, karena mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, membacakan ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim. Berarti doa itu 4.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu, masa Nabi Ibrahim. Kemudian baru dipenuhi
dipenuhi setelah sekian tahun kemudian. Rabbana wa ba'ats fihim, ya Tuhan kami, utuslah Rasul di antara mereka. Fihim rasulah minhum. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diutus seorang rasul dari kaumnya sendiri, ya, dari bangsa Arab sendiri, ya. Yatslu alaihim ayatika. Mengapa waktu itu yatslu alaihim ayatika? Karena belum muncul Quran, ya, yang membacakan ayat-ayatmu, gitu kan? Kalau setelah diputuskan lahirnya Nabi Muhammad SAW, ayatnya berubah, gitu. Karena itu masih doa, ya, masih doa, sehingga Quran belum ada. Berbeda dengan surah Al-Jumu'ah ayat 2, ya. Yatslu alaihim ayatihi, ayat-ayatnya. Kalau itu langsung yatslu alaihim ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Alkitab, wal hikmah, wa yuzakkihim, dan hikmah, dan mensucikan diri mereka. Ini ada susunan yang pada waktu Nabi Ibrahim berdoa, susunannya tidak sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya mungkin menurut pikiran Nabi Ibrahim, menyucikan diri itu nomor 4, ya, itu. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Yang nomor 4. Nah, sekarang muncul wa yuzakkihim itu nomor 2. Antara doa Nabi Ibrahim dengan perintah Allah itu beda. Nabi Ibrahim mungkin menganggap dibacakan ayat-ayatmu, kemudian memberi pelajaran ilmu tentang kitabmu dan hikmah, dan menyucikan diri. Mungkin pada waktu itu dia berpikir seperti itu, ya kan? Tapi diperintah berubah, ya. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi yang tadi nomor 4 menjadi nomor 2. Artinya setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya bisa menyucikan hati mereka dari syirik, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, ya. Ini perbedaan-perbedaan yang kita kadang-kadang tidak telaten memperhatikannya, gitu ya. Kemudian apa itu hikmah? Hikmah itu, ini jalurnya hikmah itu. Karena hikmah itu akan diberikan kepada siapapun dan seterusnya. Itu tentu dalam jalur keilmuan, ya, gitu. Kalau kita lihat
ihdinas siratal mustaqim itu minta petunjuk yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa melalui 7 jalur. 7 jalur ya. Misal kita mungkin tidak punya pengetahuan, tidak belajar, tapi Allah mengilhamkan ada. Jadi kadang-kadang ilmu itu tidak ada, belum datang sebelumnya, tapi diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ilmu dulu baru diilhamkan. Ada kita punya ilmu, tahu kita misalnya kalau kita timbul rasa kasih sayang, ya misalnya kasih sayang terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, dalam arti kasih sayang jangan sampai mereka masuk neraka, jangan sampai mereka lalai ibadah. Kita ingatkan selalu ya, penuh kasih sayang. Sebenarnya itu ada ayatnya, gitu. Tapi mungkin dulu sebelumnya diilhamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya ilmu, misalnya itu ya. Jadi antara ilham dengan ilmu itu selalu dekat. Kadang-kadang kita belum punya ilmu, diilhamkan dulu ya. Kadang-kadang ilmunya muncul kemudian ya. Kita lihat ya, misalnya tadi yang saya contohkan tadi di dalam surah Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, sesungguhnya bagi orang beriman dan beramal soleh itu sayaj'alu lahumur rahmanu ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan kasih sayang dalam hati mereka. Mungkin kita sekarang belum, tapi ketahui bahwa ayat itu merupakan janji Allah kepada kita, akan ditanamkan di dalam hati kita rasa kasih. Sekarang kita tahu, tapi biasa saja kita kepada teman-teman yang mungkin kurang ibadah, biasa aja. Terhadap keluarga yang masih kurang ibadah, biasa saja. Dan timbul pada satu saat sayang kita, gitu ya. Sebagai contoh ya. Jadi mengapa hikmah itu kita bicarakan lebih serius? Ya, karena itu tadi ayat 268 menggambarkan ayat 68 menggambarkan bahwa setan itu akan menggunakan segala kelemahan kita. Kelemahan kita karena akhlak kita. Nah, oleh sebab itu untuk mengatasi seperti godaan setan yang memanfaatkan kelemahan kita, kita harus berusaha supaya sifat-sifat kita menjadi terpuji, gitu ya. Sifat terpuji itu lahir dari ibadah-ibadah kita yang terus meningkat. Yang saya contohkan subuh kemarin mengenai orang yang berinfak, yang semula dia mungkin memasukkan infaknya untuk anak yatim ke dalam kotak infak anak yatim di masjid, mungkin berubah pada satu saat
Dia datang sendiri, ya, memberikan santunan kepada yang miskin, ya, anak yatim. Nah, itu meningkatkan ibadah dari segi fisik, mungkin dari segi materi, dia melihat sendiri, gitu ya. Hatinya menjadi lebih empati, ya, lebih bersemangat, lebih sadar bahwa dia punya kemampuan berinfak itu merupakan kesempatan. Kemudian zikir dan fikirnya meningkat. Dia menyadari bahwa kemampuan yang diberikan untuk memberikan infak kepada yang miskin maupun yang yatim itu karena Allah SWT. Nah, meningkatnya itu akan mempengaruhi akhlaknya. Jadi pertama mungkin dia tidak akan keluar kata-kata, ya, keluar kata-kata misalnya kalau menyantuni orang miskin, udah jangan terlalu berlebihan, mereka jadi malas misalnya, kan gitu. Tidak mungkin dia keluar dari ucapannya yang seperti itu. Nah, itulah proses-proses. Nah, proses munculnya akhlak yang mulia itu dari ilmu, ya, dari ilmu dan berkembang menjadi hikmah. Nah, gitu. Mengapa Rasulullah SAW itu mengatakan salah satu hikmahnya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi Rasulullah diajarkan kepada kita jangan marah, jangan marah, jangan marah. Akibat mempunyai sifat yang marah itu jauh dampak mudaratnya, ya. Dengan sabar, tidak marah itu jauh lebih baik. Ya. Nah, sekarang kita membicarakan sejarah munculnya kata hikmah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kata menyucikan itu pada nomor 4. Setelah baca Al-Quran, mengajarkan ilmu Al-Quran dan hikmah, baru sebenarnya pikiran dia waktu itu tentu. Tapi Allah menentukan kalau kita baca Quran mudah-mudahan dapat menyucikan diri kita. Nah, baru belajar ilmu Al-Quran, baru hikmah. Ya. Itu ayat yang sekarang ada lagi ayat mengenai hikmah. 129 tadi mengenai doa, kemudian 160 nomor 2 dalam surah Al-Jum'ah mengenai hikmah tadi, di mana hikmah itu merupakan perintah untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitar, ya. Ini perintah menyampaikan 4 tadi setelah Rasulullah meninggal di dalam ayat nomor 4, ya, nomor 4, wa akharina minhum, dan kepada kaum, ya, yang belum berjumpa, belum bertemu dengan mereka, maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW, disampaikan. Ya, itu dakwah. Sekarang kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, ya, 151 mengenai hikmah tadi, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang merupakan pesan berkenaan dengan hikmah, ya. Yaitu ayat 151. Nah, ini ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Nah, jadi ada tiga versi. Pertama doa Nabi Ibrahim, kedua mereka yang di dalam surah Al-Jumu'ah itu domir yang dipakai hum ya. Yatslu alaihi membaca kepada mereka. Kalau ini kum langsung kepada kita, bicara langsung kepada kita ya. Yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kepada kamu, kepada kita ya. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membersihkan, menyucikan kamu. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada kamu Alkitab ya. Wal hikmah, dan hikmah. Wa yu'allimukum, nah ditambah lagi di sini ya. Wa yu'allimukum, jadi ditambah satu lagi ya. Wa yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu malam, apa yang belum takunu ta'lam, apa yang belum kamu ketahui. Ada 5 rentetan ayat berikutnya. Fazkuruni, maka ingatlah kepadaku. Azkurku, aku akan ingat kamu. Washkuru, bersyukurlah kepadaku. Washkuruli wala takfuru, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Saya kira sudah tergambar ya. Jadi dia sangat erat dengan hikmah, itu sangat erat dengan memperoleh usaha kita untuk memperbaiki akhlak kita ya. Insyaallah mudah-mudahan hikmah akan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu muncul melalui jalur ilmu ya. Jadi jalur ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan ingat, Tuhan menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan hidup dan mati agar menguji kamu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik ilmunya ya, amalnya. Nah, artinya amal yang didasari oleh ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin amal-amal kita meningkat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi